الحمد لله الذي نزل فرقانه على عبده ليكون للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. افترابا للناس حسابه وهم في غفلة مفردون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Jikalau kita hitung akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan laut-lautan di permukaan bumi ini sebagai tintanya, kita jadikan ranting-ranting pohon di permukaan bumi ini sebagai penanya, kita jadikan daun-daun di permukaan bumi ini sebagai kertasnya, tak akan bisa kita menghitung akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meminta kepada kita cuma satu, waskuruli wa la takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian dan jangan sekali-kali kalian kufur, kata Allah. Itu yang Allah minta kepada kita. Dan tak lupa kita bersalawat kepada baginda alam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekikir-kikir umatku di permukaan bumi ini bukan orang yang tidak mau menginfakkan akan hartanya, bukan orang yang tidak mau mensedekahkan akan hartanya, tetapi kata Nabi, sekikir-kikir umatku di permukaan bumi ini ketika mendengar namaku, dia tidak mau berselawat kepadaku, kata Nabi. Jadi marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan khatib tak bosan-bosannya menyampaikan akan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwah dalam arti kata intisalu awamirillah wajtanibun nawahi sirran alamiyah, menjunjung tinggi akan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada umur kita yang sudah lanjut ini, marilah kita mengingat yang namanya kematian. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling pintar daripada orang mukmin? Dan Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling pintar daripada orang mukmin ialah orang yang mencintai akan kematian. Jadi, marilah kita mengingat yang namanya kematian. Karena kita tidak tahu ajal kita kapan datangnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Jadi janganlah berbangga dengan harta yang kita miliki di dunia ini. Karena harta itu cuma sementara. Kendaraan yang kita punya sekarang kelaknya akan menjadi sebuah keranda. Rumah yang kita punya sekarang kelaknya akan menjadi sebuah liang lahat. Baju yang mahal yang kita pakai sekarang, yang bermotif-motif yang kita pakai sekarang, kelaknya akan menjadi sebuah kain kafan yang tidak ada harganya, yang tidak ada warnanya sedikit pun. Jadi, ingatlah kematian, karena kita tidak bisa lari dari kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jum'ah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa inna mulaqikum summa turaddu ila alimul ghaibi was shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripada itu, pasti ia akan menjemput kalian. Kemudian akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala rahasia maupun yang terang. Kemudian dia akan memberitahu kepada kalian apa saja yang kalian lakukan. Kemanapun kita melarikan diri, mau kita melarikan diri di ujung dunia sana, mau kita melarikan diri di planet sana, kita akan merasakan yang namanya kematian. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan sesudah itu kita akan diantarkan kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga kita dipertanyakan apa saja yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi bukan saja kematian sangat penting dalam hidup kita. Karena amalan orang yang paling pintar daripada orang mukmin ialah orang yang mencintai akan kematian. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita harus mempunyai yang namanya ilmu. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa maksud dari itu semua? Ketika kita masih di ayunan, kita diajari mana yang bagus dan mana yang salah. Dan kita sampai ke liang lahat, kita dipertanyakan oleh malaikat, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kitabuka. Kita harus bisa menjawabnya, karena ilmu penting juga bagi kehidupan kita. Bukan saja menuntut ilmu di dunia, tetapi kita harus menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Talibul ilmi fariidatu ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan pada waktu yang penuh hikmah ini, marilah kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Belum tentu ajal kita kapan datangnya. Al-waktu kas-sayf, waktu itu adalah uang. Tetapi dalam bahasa Inggris, time is money, waktu itu seperti pedang. Jadi janganlah melalaikan yang namanya waktu. Karena ada dua waktu yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, nikmatani maqbudan fihi ma katsirun minan nas as-sahih wal farad. Ada dua waktu yang paling penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama itu waktu kesehatan. Pada kita masih sehat, marilah kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Marilah kita pergunakan kesehatan kita sebaik mungkin dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga akan kesehatan kita. Dan yang kedua itu ketika waktu yang kosong. Jadi ketika waktu yang kosong, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Janganlah kita melalaikan waktu, karena orang yang melalaikan yang namanya waktu ialah orang yang sangat-sangat rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-'Ashr, wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Orang yang melalaikan akan waktunya dialah orang yang sangat-sangat rugi. Tetapi kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Orang yang menasihati orang lain dengan kebaikan, orang yang menasihati orang lain dengan kebenaran, itulah orang yang sangat-sangat beruntung di permukaan bumi ini. Jadi marilah kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai amal. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Bisa jadi ketika sesudah solat Jumat ini, bisa jadi ajal kita datang. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita yang datang. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar. Mudahan kita bisa menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin.
Mudah sekianlah khutbah singkat saya. Mudah memberi iktibar bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa zikril hakim. Tilawatahu innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi ala abdihi liyakuna lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في العلم وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأقوى عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة.